Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan beberapa komponen yaitu kapasitansi, resistansi, dan induktansi. Nah, perkenalkan nama saya Geraldine Saki Adiansa dari kelas 1B absen 6, dan ini rekan saya. Saya Ganda Aryadi dari TL 1B. Dan ini Dan saya Dana Febriansyah dari TL 1B. Sejarah resistansi ditemukan seiring perkembangan ilmu listrik pada abad ke-19. Tokoh pentingnya adalah Georg Simon Ohm, 1789-1854, seorang fisikawan Jerman. Definisi resistansi. Resistansi adalah sifat suatu bahan yang menghambat aliran arus listrik. Semakin besar resistansi, semakin sulit arus mengalir. Satuan resistansi. Satuan Si Ohm disimbolkan dengan huruf Yunani omega. Definisi 1 ohm. 1 ohm didefinisikan sebagai resistansi antara dua titik di mana tegangan 1 volt yang diterapkan akan mendorong arus 1 ampere. 1 ohm sama dengan 1 volt per 1 ampere. Permasalahan: korosi dan koneksi longgar pada skala besar. Pada instalasi listrik, sambungan kabel yang longgar atau yang telah terkorosi bisa membuat resistansi kontak yang tinggi. Resistansi tinggi ini menjadi sangat panas ketika arus besar mengalir, menciptakan api yang berpotensi menyebabkan kebakaran. Solusi: pemeliharaan rutin, memeriksa dan mengencangkan kembali sambungan-sambungan listrik. Kapasitansi 1745-1746. Leyden jar, kapasitor pertama Ewald Georg von Kleist, 1745, dan Peter van Musschenbroek di Leiden, 1745-1746. Secara terpisah menemukan Leyden jar, toples kaca berlapis logam di sisi dalam luar yang bisa menyimpan muatan. Abad ke-18, eksperimen elektrostatik. Leyden jar memungkinkan ilmuwan, termasuk Benjamin Franklin, melakukan uji simpan lepas muatan dan menginspirasi geometri keping sejajar yang kita pakai sebagai model dasar kapasitansi. Abad ke-19 hingga awal ke-20, berkembang bahan dielektrik, kertas, mika, dan bentuk fisik yang lebih praktis untuk rangkaian. Definisi kapasitansi, C, adalah ukuran kemampuan suatu komponen struktur untuk menyimpan muatan listrik ketika ada beda potensial. Satuan kapasitansi, Farad, F. Hubungan dengan muatan dan tegangan. 1 farad adalah kemampuan untuk menyimpan 1 coulomb muatan pada tegangan 1 volt. 1 farad sama dengan 1 coulomb per 1 volt. Kapasitor, komponen elektronik yang bertindak seperti tangki penyimpanan. Kapasitor terisi dengan elektron ketika diberi energi dan kemudian akan melepaskannya ketika pasokan berhenti atau jika tingkat tegangan turun. Kita dapat menggunakannya untuk memuluskan gangguan atau menyalurkan daya pemasok, dan kita dapat menyaring frekuensi yang tidak diinginkan. Bayangkan air mengalir melalui pipa. Air berhenti ketika kita menutup katup, tetapi jika kita membiarkan air terlebih dahulu mengalir ke tangki penyimpanan, maka kita memiliki cadangan. Jadi sekarang ketika katup menutup, kita masih mengeluarkan aliran air dari pipa dalam jangka waktu yang singkat. Inilah yang dilakukan kapasitor, menyimpan elektron dan kemudian melepaskannya ketika dibutuhkan, tetapi kapasitor memiliki tegangan maksimum dan ada pula yang terpolarisasi, sehingga jika kita melebihi itu kapasitor akan meledak. Permasalahan 1. Kapasitansi liar, parasitik. Jejak PCB, kabel, dan komponen membentuk kapasitansi tidak diinginkan. Solusi:
Jaga jarak jalur sinyal berimpedansi tinggi, ground plane yang tepat, minimalkan area low. 2. Dielectric absorption sebagian muatan, nyangkut, atau bocor sehingga tegangan tidak kembali nol cepat. Solusi: pilih dielectric berkualitas, film, COG NPO. Sejarah induktansi. 1831 Michael Faraday menemukan elektromagnetic induction medan magnet yang berubah dapat menginduksi arus pada rangkaian. Faraday menerbitkan eksperimennya pada 1831. Coil, cincin besi, transformator primitif. 1832 Joseph Henry secara independen mendemonstrasikan efek induksi dan sifat self-induction. Namanya kemudian dipakai untuk satuan induktans, Henry. Induktor akan menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Jadi faktor apa yang mempengaruhi besarnya induktansi dari induktor? Faktor pertama adalah jumlah lilitan kumparan. Karena medan magnet kecil akan dihasilkan melalui arus di setiap lilitan. Semakin banyak lilitan, semakin banyak medan magnet. Medan magnet total lebih besar dan semakin kuat induktansinya. Faktor kedua adalah panjang koil. Semakin panjang koil, semakin rapat susunannya, semakin kuat induktansinya. Faktor ketiga adalah luas dan lingkar setiap lilitan. Sederhananya, semakin besar koil, semakin besar induktansinya. Faktor keempat adalah permeabilitas magnetik cepat dari inti. Bahan inti induktor memiliki permeabilitas magnetik yang berbeda. Semakin kuat permeabilitas magnetik bahan inti, semakin kuat induktansi. Definisi induktansi. Kemampuan suatu penghantar untuk menghasilkan tegangan induksi bila arus berubah-ubah. Satuan internasional untuk induktansi adalah Henry. Note: untuk suatu kumparan, besarnya induktansi tergantung dari banyaknya liliton diameter lingkaran kumparan dan panjang kumparan. Permasalahan: GGL induksi yang tidak diinginkan. Saklar yang memutus menyambung rangkaian listrik menyebabkan perubahan arus yang sangat cepat. Perubahan ini menginduksi GGL induksi yang besar sehingga merusak komponen elektronik sensitif lainnya yang terhubung dalam rangkaian yang sama. Solusi: menggunakan dioda Fleabag. Dioda dipasang secara paralel terbalik dengan kumparan induktif. Saat saklar dimatikan, GGL induksi yang besar akan menyebabkan arus mengalir melalui dioda, sehingga energi disalurkan dengan aman dan melindungi saklar dan komponen lain.